Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan update tentang HP saya yang paling terbaru ya. Jadi di bulan Maret yang lalu saya beli Samsung Galaxy A16, tapi yang versi Kit Edition. Jadi saya beli itu di bulan Maret itu seharga 3.400.000, warnanya mint green, jadi warna hijau muda. Jadi biar anti mainstream lah. Kalau sebelumnya kan saya warnanya cuman hitam aja, tapi kali ini saya coba beli warna hijau. Dan di video sebelumnya tuh saya sudah menjelaskan video unboxingnya. Jadi saya yang beli Kit Edition tuh dapat boxnya Paw Patrol, itu dapat case, dapat smart tag juga, dapat charger juga, dan lain sebagainya. Sampai ini HP-nya juga dapat asuransi ya, jadi dapat asuransi setahun gratis dari Samsung Care yang sudah saya aktifkan. Nah, di 5 bulan ini saya belum update HP ini ke One UI berbasis Android 15. Jadi ini belum One UI 7 ya, ini masih One UI 6. Jadi di pengaturannya ini itu masih di informasi perangkat lunak ya. Jadi masih Android 6.1 versi Android 14, jadi masih Android 14. Nah, pada malam hari ini saya akan jor-joran update sampai Android 15 karena HP Samsung A16 ini sudah kebagian dari Android 15 ini. Nah, ini kita masuk ke ini pembaruan perangkat ponsel, jangan lupa. Nah, ini ada pembaruan perangkat ponsel tapi cuman 253 MB. Ini adalah pembaruan tingkat pet keamanan. Nah, kalau mungkin teman-teman bingung untuk pembaruannya ada di mana, teman-teman bisa buka web ini. Jadi web ini adalah web berisikan informasi firmware dari Samsung Galaxy A16. Jadi mulai dari pertama kali dia rilis itu ada itu pembaruan pertama tanggal 26 bulan 12 2024, itu lanjut lagi bulan 1, lanjut lagi bulan 3, bulan 5, dan akhirnya mendapat Android 15 itu pada tanggal berapa ini? Terus ya, panjang banget pembaruannya, apa juga tampilkan sini. Nah, ini tanggal 26 bulan 5 itu Galaxy A16 ini yang 4G itu telah rilis mendapatkan Android V atau Android 15 One UI 7. Nah, dan di pembaruan terakhir di bulan Agustus ini ada pembaruan pet keamanan aja. Nah, untuk Android ke-16 itu kemungkinan akan rilisnya tahun depan. Nah, untuk mengejar sampai Android 15 ini kita perlu update step-step sesuai dengan firmware ini. Jadi ini pembaruan kapan bisa teman-teman update di sini. Nah, untuk update-nya itu bertahap ya, jadi nggak bisa langsung loncat ke Android 15 One UI 7, tapi kita harus unduh dulu. Jadi unduh dipasang, jadi unduh pasang seperti itu. Oke, kita langsung unduh aja di pengaturan lalu pembaruan perangkat lunak. Oke, unduh dan install, dan kita klik unduh aja. Nah, otomatis sistem akan mengunduh untuk pembaruannya, jadi bisa langsung ditunggu aja sampai selesai ya. Nah, ini sudah selesai ya downloadnya. Jadi kita sudah download sebesar ini 253 MB. Kalau 253 MB itu bukan upgrade Android ya, tapi upgrade pet keamanan aja. Jadi langsung aja kita install untuk perangkatnya. Pastikan teman-teman nggak pakai HP-nya. Jadi sebaiknya update di jam-jam yang nggak penting ya, maksudnya jam-jam yang nggak terlalu sibuk, misalnya jam tidur atau misalnya jam lagi santai, teman-teman bisa update Androidnya teman-teman. Oke, jadi untuk update-nya ini kalau Samsung itu entah berisiko atau enggak,
katanya banyak yang mengeluh setelah update itu muncul green light. Nah, di video kali ini kita membuktikan apakah Samsung Galaxy A16 saya tuh waktu update ke Android 15 atau One UI 7 tuh bakal kena lightsaber atau green screen atau dan lain-lain. Nah, kita coba di video ini apakah kena atau enggak, atau hanya berlaku untuk seri S saja. Tapi di sini saya punyanya yang seri A, jadi saya nggak berminat seri S, jadi saya rasa seri A ini cukup untuk saya, jadi nggak butuh fitur aneh-aneh lah. Nah, untuk Androidnya update-nya agak lama sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, kita tunggu aja. Nah teman-teman, akhirnya sudah saya update ya untuk Samsung Galaxy A16 saya untuk tingkat pet keamanannya. Jadi di sini langsung muncul menyelesaikan update sistem. Jadi ditunggu aja sampai update sistemnya selesai. Nah, selanjutnya itu akan ada update lagi. Entah ini bisa lompat atau tidak. Yang penting kita selesaikan Android 15 pada malam hari ini. Udah nggak ada ya. Jadi langsung aja kita ke pengaturan, lalu ke update pembaruan perangkat lunak, dan kita ini ada tulisannya pos Anda telah diperbarui, dan ada juga pengoreksian ke server. Tapi langsung aja. Nah, langsung kita bisa lompat ke One UI 7. Nah, One UI 7 ini apa sih? Menggunakan data seluler untuk mengunduh yang dapat dikenai biaya tambahan, sebaiknya menggunakan WiFi. Oh ya, jadi pesan dari Samsung, kalau HP itu nggak mau kena lightsaber atau garis waktu update, pastikan teman-teman tuh unduh firmware-nya atau unduh pembaruannya itu pakai WiFi supaya HP-nya nggak panas. Katanya kalau HP yang panas ketika kita mencoba memperbarui sistem itu akan kena lightsaber atau garis hijau. Kalau istilahnya dari Samsung garis itu ya. Nah, tapi saran dari Samsung sih seperti itu, tapi nggak tahu untuk HP saya ini kena atau enggak sih. Tapi ya udahlah, saya kan ikuti saran dari Samsung, jadi saya pakai WiFi aja untuk update-nya. Jadi saya pakai WiFi Andromek aja untuk update-nya. Dan ada tulisannya tak fokus pada tugas penting. Jadi periksa peringatan penting serta kendalikan musik, waktu dan lainnya di nobar. Jadi fitur baru One UI 7 yang dibangga-banggakan tuh nobar ya. Jadi teman-teman bisa lock screen, bisa lihat timer atau bisa lihat GPS kayak kotak seperti unduh inilah di lock screen-nya seperti itu. Widget layar depan lebih dapat disesuaikan dari sebelumnya, dan notifikasi live memberikan Anda akses cepat ke rekaman suara, scroll olahraga, dan semuanya di One UI 7 dan Android 15 pembaruan aplikasi. Nah, semua perubahannya tuh ada di sini. Itu yang teman-teman bisa baca di sini, panjang banget pokoknya. Ini jadi teman-teman bisa bacalah di dock Samsung ini. Ini adalah koleksi firmware pada perangkat Samsung ya. Jadi untuk pusat informasi One UI ini 7, versi Androidnya 15, ukurannya 3 GB, gede banget. Nah, kalau untuk menjaga suhunya agar tetap stabil itu bisa didekatkan dengan kipas angin atau diupdate di suhu ruangan ber-AC. Tapi karena saya nggak ada ruangan ber-AC atau kipas anginnya nggak saya hidupin, jadi saya unduh aja. Jadi nanti saya pasang ketika suhunya sudah mulai turun ya, jadi supaya nggak kena lightsaber. Dan saya juga berusaha ikuti panduan dari Samsung seperti itu. Oke, jadi langsung aja kita unduh. Ini lama banget ya, sekitar 20 menitan lah. Nah, jadi untuk pembaruan firmware ini pastikan teman-teman sudah mengetahui One UI 7 atau
Android 15 dari Samsung. Jika teman-teman memang suka dari fitur-fiturnya, itu teman-teman bisa layak atau bisa langsung pakai. Tapi jika teman-teman ragu atau takut misalnya nggak cocok atau apa, lebih baik saran saya dipending dulu. Teman-teman bisa pinjam HP mungkin dari teman atau saudara yang pakai One UI 15 dan dilihat dulu tampilannya suka atau enggak. Karena kalau misalnya kita sudah update HP ini, otomatis nggak bisa di downgrade otomatis ya by sistem ini. Tapi kita bisa downgrade itu pakai flash. Jadi kita pakai flash firmware, jadi kita pakai install ulang pakai komputer, menggunakan komputer ke Android ini supaya versinya diturunin. Itu bisa, tapi merepotkan dan ada juga resikonya, yaitu takut resikonya jadi kesalahan sistem atau misalnya malfunction pada hardware. Nah, itu juga beresiko. Nah, teman-teman sebaiknya dipertimbangkan dulu, diperhitungkan dulu apakah teman-teman suka dengan Android 15 dan juga dipertimbangkan lagi jika teman-teman bekerja atau menggunakan aplikasinya pekerjaan, itu pastikan support di Android 15. Kalau misalnya takutnya nggak support atau apa, sebaiknya jangan diperbarui dulu. Takutnya itu banyak masalah atau banyak sekali kendala. Saran saya sih itu untuk pembaruannya. Tapi yang penting kalau teman-teman suka, nggak ada salahnya untuk mencoba One UI 7 atau Android 15. Saya juga penasaran juga dengan One UI 7 atau Android 15 di HP ini. Oke, jadi sembari download kita stop dulu videonya. Jadi kita akan bersambung ketika dia sudah selesai download. Nah, lalu teman-teman, akhirnya sudah ya. Jadi pembaruan perangkat lunaknya ini sudah diunduh. Jadi pembaruannya tuh 3,1 GB sudah, dan tingkat patch keamanannya itu di-update lagi. Jadi yang semula April itu menjadi 1 Mei 2025. Oke, jadi sekarang langsung install sekarang aja supaya kita melihat apa perbedaannya One UI 6 ke One UI 7. Jadi langsung aja kita install dulu.
teman-teman, akhirnya proses update-nya selesai ya. Jadi ini sudah masuk ke Android 15 One UI 7. Jadi secara tampilan ini beda dengan Android. Nah, ada tulisannya selamat datang Android One UI 7. Jadi berbeda dengan Android 6, itu ada beberapa penyegaran. Nah, untuk akses ke menu itu tekan tombol power ya. Jadi seperti itu. Ini mati. Ya, lanjut. Terus akses notifikasi dan pengaturan secara cepat. Itu bisa, makanya notifikasi itu kanan, maksudnya panel itu kanan, notifikasi itu kiri. Jadi ini pembaruan dari One UI 7, tapi teman-teman bisa pengaturan kalau misalnya nggak mau, misalnya ribet misalnya kanan itu harus ngapal kanan itu panel dan kiri notifikasi, teman-teman mungkin ribet, itu bisa diatur di pengaturan. Terus berikutnya Anda sudah siap. Oke, berarti ini pembaruannya. Jadi ada baterainya sekarang, persenannya itu ada di dalam sini. Terus ada sebuah ini sama, jam ini sama, dan icon-icon tuh ada yang beda ya. Jadi kalau kita tarik kiri kanan itu untuk notifikasi aja. Nah, ini ada pengaturannya. Usap ke bawah dari ujung kanan atas layar untuk membuka panel pengaturan cepat. Tarik ke bawah dari manapun dari atas layar untuk membuka panel notifikasi. Jadi ujung kanan itu untuk notifikasi, untuk pengaturan cepat, dan untuk pembukaan bebas dari kiri sampai tengah itu untuk notifikasinya. Jadi bisa diatur mode malamnya, nih bisa dinonaktifkan di sini. Terus ini untuk musik ya, lagu putar terakhir nih bisa. Ini khusus untuk panel aja, tapi secara panel sih harusnya sama ya. Geser ke kiri untuk notifikasi. Terus ada tanggal juga, ini nggak bisa digeser lagi seperti itu. Mode, ini ada pilihan mode ada di sini. Terus ada UV Extreme. Hari ini cuacanya sekarang ini dibentuk di kota ini aja. Terus kita lanjut lagi. Terus ada tulisannya apa ini? Akses aplikasi disarankan. Jadi ada aplikasi pembaruan. Tapi oke lah, kita nggak perlu lah. Jadi icon-icon sekarang baru, telepon baru. Terus habis itu ada pesan baru. Terus kamera baru. Kamera nih entah ada. Nah, sekarang kamera itu jadi icon-icon kecil jadi kayak gini. Jadi misalkan stop paruh nih sama, terus zoomnya sampai 10 kali. Kalau ini itu 2 kali bisa langsung. Terus untuk mode-mode nih ada mode seru. Terus ada potret. Potret ini untuk bokeh ya, foto untuk ya foto biasa lah. Kalau video ini ya untuk mode video. Kalau video ini sampai FHD 30, jadi sesuai dengan speknya, jadi nggak ditambah. Jadi misalnya speknya Full HD 30, update firmware-nya nggak mungkin tiba-tiba dia dapat 4K 60 tuh nggak mungkin. Jadi pilihannya HD 30 atau Full HD 30. Terus ada lainnya nih, ada mode Pro, panorama, makanan, malam, makro, dan gerak lambat. Kalau Pro ini juga sama, dia ada fokusnya juga dan bisa diatur juga di sini. Ada ISO, ada fokus, ini ada manual fokusnya. Terus ya itu aja sih.
Terus atasnya nih, atasnya ini untuk megapikselnya ada 12, ada 50 megapiksel. Terus ini untuk filternya, terus ini flashlightnya dinyalakan atau tidak. Itu aja sih. Sekarang kalau internet sih harusnya sama, nggak ada perubahan, cuman ikonnya aja yang berubah. Terus sekarang ada juga Gemini, ini Gemini. Kalau sebelumnya tuh Gemini nggak ada ikonnya, sekarang ada ikonnya. Dia ada Gemini untuk mencari tell me what. Ini AI-nya ya, jadi pakai Gemini seperti itu. Lanjut lagi untuk pengaturannya itu sama, koneksi, dan apakah ada AOD? Pastinya nggak ada ya. Kalau A16 itu mulai dari awal sudah nggak ada AOD. Jadi kalau mau nyari yang always on display itu cari minimal A26. Entah A17 ada atau enggak, kayaknya sih nggak ada. Jadi minimal seri A2, minimal A2, yaitu A25, A26 tuh ada AOD-nya. Oke, jadi seperti itu. Terus tampilan sama sih, ini kemulusan standar nih. Layarnya kalau A16 itu 90 Hz ya, jadi bisa tinggi atau standar. Tapi kalau untuk mode tinggi itu dia akan kunci ke 90 Hz terus, jadi nggak adaptif. Bahayanya seperti itu. Jadi otomatis baterainya akan menguras baterai juga. Dan juga nggak ada mode screensaver, tombol samping, ada wallpaper dan gaya, tema, layar depan, kunci layar ini biasa. Ada AOD sih di sini. Ada nobar juga. Nah, nobar ini dipasang di bawah sini. Jadi bisa apapun bisa di nobar seperti itu. Terus itu aja. Pesan waktu dan layar, perawatan perangkat nih sama. Ini yang BTW ini yang 256 GB ya, RAM-nya 8, tapi nggak saya pakai untuk RAM plusnya. Entah saya pakai atau enggak ya RAM plusnya. Oh, aktif, jadi saya pakai 4 GB aja. Karena ini nggak dibuat main game, harusnya sih awet ya. Terus untuk panduan pengguna, informasi ponsel. Terus ini ada informasi perangkat lunak. Oke, jadi informasi perangkat lunak ini sudah One UI 7 versi Android 15 seperti itu. Kalau nyoba nobar mungkin di sini ya. Oh, tapi ini bisa gerak loh. Jadi kalau 255, 256, 257, 2 menit ke 57 itu bisa gerak. Tapi coba kita timer 5 menit terus kita sleep. Apakah muncul di bawah? Nah, ternyata muncul di bawah ya. Jadi nobarnya berfungsi. Jadi muncul nobar di bawah ini. Ya enak sih, belum saya coba apakah enak atau enggak. Yang pasti saya juga tertarik untuk nyoba One UI 7 ini di HP saya. Harapannya ya semoga di pembaruan ini UI-nya makin smooth dan pengalaman experience-nya jadi lebih baik. Karena Samsung tuh di One UI setelahnya itu pasti menghadirkan inovasi yang menarik. Nah, sekarang untuk cari itu ada di bawah, aslinya kan di atas kan tombol carinya. Tapi apa bisa di atas ya? Harusnya sih bisa lah ya. Nah, ini untuk pengaturannya seperti ini. Dan bisa juga diatur ukuran aplikasinya, kecil, sedang, atau besar. Tapi sedang aja cukup lah. Oke, seperti itu aja update One UI 7 pada Samsung Galaxy A16 saya. Apakah saya suka? Pertama sih saya suka untuk tampilannya, dan banyak teaser tahun lalu atau bulan-bulan lalu tuh
kalau bilang One UI 7 tuh experience-nya lebih enak dan ada juga pembaruannya. Cuman pembaruannya tuh hanya pembaruan di user experience-nya aja. Tapi kalau untuk fitur itu nggak ada penambahan ya. Misalkan always on display itu nggak ada. Jadi ini always on display itu nggak ada. Misalnya saya cari Audi deh. Nah itu nggak bakal ada. Jadi apa yang menjadi fitur wajibnya One UI 7 pasti ada di sini. Cuman kalau untuk fitur tambahan seperti AOD terus tiba-tiba ada fitur eSIM mungkin. Nah ini pasti nggak bisa eSIM ya. Ini kan versi yang 4G. Kalau mau eSIM itu bisa ambil yang seri A36 atau A56. Itu pasti bisa eSIM. Tapi kalau untuk yang seri A1 atau seri A2 ini masih belum bisa dilengkapi dengan eSIM, dan ini kendalanya A16-nya versinya 4G. Jadi ya cukup sampai jaringan 4G aja. Ketika migrasi ke 5G dan 4G dimatikan, ya udah A16 4G ini ya bakal nggak bisa dipakai lagi untuk jaringan selulernya. Paling mentok-mentok ya untuk telepon atau enggak harus dihubungi ke jaringan WiFi. Oke, sekian dulu update Samsung Galaxy A16 saya ke One UI 7. Kita bertemu di tahun depan ya. Jadi tahun depan ini tahun 2026 ada upgrade versi Android One UI 8 ya. Jadi A16 ini mendapatkan 6 kali software update. Jadi pertama itu Android 14 harusnya berakhir di Android 20. Cuman ke depannya ini tahun depan pasti dia akan mendapatkan Android One UI 8. Oke, ditunggu saja tahun depan update-nya. Dan kalau saya perlu misalnya ini HP-nya problem atau apa, saya juga update di video YouTube saya. Oke, terima kasih sudah menonton.